Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bertemu lagi, kita duduk bareng lagi, kita belajar bareng lagi, kita sharing-sharing lagi hal-hal yang sangat luar biasa selama perjalanan kita, pengalaman kita dalam melayani, membangun, menumbuhkan karakter-karakter anak. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang pejuang yang mampu menciptakan dan membentuk karakter yang baik untuk peserta didik kita. Oke? Pada malam hari ini, semoga kita semua diberikan nikmat yang lebih banyak dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan kita di dalam mengajar. Di kelas KOI keempat ini, mungkin nanti KOI keempat ini ya sampai 5, tema 5. Nanti setelah itu akan ada kelas-kelas baru lagi dengan tema yang berbeda. Silakan nanti gabung kembali atau mengikuti webinarnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kita dalam mengajar. Teman-teman, izin mohon kita sharing pada malam hari ini. Apabila nanti ada yang salah, mohon dibenarkan dan tolong diberitahu gitu. Tema keempat ini di kelas KOI bersama Akara Edukasi, bersama mendidik, bersama bertumbuh. Mudah-mudahan kita menjadi seorang pelayan pendidikan yang mampu menciptakan anak-anak membangun karakternya sendiri, mandiri dan bertanggung jawab. Tema keempat ini sengaja saya mengambil dengan judul emotional teaching. Kenapa saya mengambil tema emotional teaching atau mengajar yang bikin murid ngerasa dideketin? Ya. Karena pengalaman saya pernah punya seorang murid yang dia bahkan nggak mau ngacungkan tangan lantaran karena tidak percaya diri. Waktu itu saya pernah cerita, yang nggak mau mengangkat tangannya. Padahal dia bisa, padahal dia mampu, tapi belum tentu juga. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, udah maju ke depan, udah mau berbicara saja itu sesuatu banget kan gitu ya. Dia mau gitu. Nah ini, ternyata ketika kita memberikan pembelajaran, itu mungkin sifatnya sementara. Tapi ketika kita memberikan touching, bahasanya, touching atau dideketin lah gitu. Ya. Approaching, touching, sentuhan, bukan menyentuh dalam hati kita memegang, bukan. Touching, sentuhan. Dideketin dengan feel, dengan rasa. Ini termasuk emotional teaching. Kita deketin. Mungkin itu yang dia butuhkan. Karena kita nggak tahu setiap peserta didik yang kita hadapi itu berbagai banyak persoalan mungkin. Ada yang mungkin ketika dia bangun tidur nggak mood atau dan lain sebagainya. Kita dihadapkan oleh berbagai macam karakter di ruang kelas itu. Ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, maka kita harus mengetahui satu persatu persoalan peserta didik kita. Maka cara yang terbaik adalah kita menggunakan emotional teaching dengan melakukan pendekatan approaching dengan ngedeketin, give the feel, rasa, kasih rasa gitu. Ada satu pelorok. Murid itu nggak akan ingat semua slide. Murid itu nggak akan ingat apa yang kamu berikan pelajaran, nggak mungkin. Karena saya pernah mengobservasi, saya pernah mencoba gitu. Hari ini saya memberikan materi. Hari ini saya memberikan materi kepada mereka. Itu udah sesederhana mungkin dari yang sulit
tidak mudah dipahami, kemudian saya ramu menjadi yang mudah dipahami, tapi apa yang terjadi? Besok ketika saya tanya pembelajaran kemarin, ada yang ingat, ada yang tidak. Berarti apa? Siswa atau peserta didik itu ya nggak akan ingat semua apa isi yang kita jelaskan, tapi mereka bakal ingat gimana ketika mereka tidak memahami satu materi, kita berikan kedekatan, perasaan waktu kita mengajar menyenangkan enggak, menarik tidak. Ini yang harus kita berikan kepada peserta didik, kepada anak-anak kita. Maka pembelajaran ini itu tidak mempengaruhi, tapi bagaimana kita mengolahnya, olah rasa kita mengolah mereka, emotional teaching kita. Nah, ini yang penting buat mereka, dan ini akan berbekas pada mereka. Mereka suatu kelak atau suatu nanti mereka akan ingat, bukan pembelajaran yang kita berikan, tapi ketika pil yang kita berikan kepada mereka, mereka akan selalu mengingat. Iya tahu kenapa? Aku dulu tuh pernah diajar sama bapak gitu, sama Mr. Hali atau gitu. Ada satu yang gue nggak lupa gitu kan. Biasanya kan kita kalau ngobrol dengan temennya ya nggak lupa gitu. Ya, jadi itu ya nggak lupa. Jadi seperti itu. Oh, dia gini dan sebagainya kayak gitu. Ya. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita di tema 4 ini, kita akan mempelajari apa itu pengertian emotional teaching, apa itu ciri-ciri emotional teaching, terus apa yang menjadi dasar-dasar, prinsip dasar emotional teaching, terus strategi apa yang harus kita lakukan, strategi praktis apa yang kita lakukan dalam emotional teaching, dan yang terakhir, dampak emotional teaching itu seperti apa ketika mungkin nanti kita terapkan. Atau ada efek negatifnya atau ada efek positifnya. Dampaknya apa yang nanti bisa kita terapkan dalam penerapan emotional teaching. Apa itu emotional teaching? Mungkin ada sebagian kita, mungkin ada sebagian teman-teman yang udah tahu pengertian dari emotional teaching. Saya hanya saya hanya mengulas kembali, mengingat kembali, remind. Mudah-mudahan tambah ingat gitu ya. Emotional teaching adalah pendekatan dalam mengajar yang tidak hanya berfokus pada apa yang diajarkan. Ingat, tolong digarisbawahi apa yang diajarkan. Tapi juga bagaimana guru membangun hubungan emosional dengan murid. Ini yang penting. Jadi emotional teaching itu tidak berfokus pada apa yang diajarkan atau materi pelajaran. Tidak hanya berfokus, tapi apa? Tapi juga kita harus bagaimana seorang guru mampu membangun hubungan emosional dengan muridnya. Ya, itu. Makanya saya pernah bilang waktu itu, ketika kita ada masalah di rumah dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, atau dengan yang lainnya, atau dengan pinjol dan lain sebagainya, itu tolong jangan dibawa ke dalam kelas. Ketika itu engkau bawa, ketika teman-teman bawa dalam kelas, maka mereka akan menjadi pelampiasan emosimu. Dan ini bukan emotional teaching, tapi emotional self, diri. Nah, ketika kita mengetahui pengertian dari emotional teaching, ya, mengajar tidak hanya berfokus pada apa yang diajarkan, tapi juga harus membangun hubungan emosional dengan murid. Tujuannya apa? Nah, gitu. Tujuan yang pertama adalah dihargai. Bukan hanya dianggap murid, tapi individu dengan perasaan. Terkadang kita sebagai seorang guru mungkin membedakan atau cuek dengan lain sebagainya.
Atau mereka nggak kita hargain, kita nggak menganggap mereka murid, kita cuek, ya. Di dalam kelas kita masih mainin handphone, sibuk dengan apa aktivitasnya sendiri. Sedangkan murid ketika ada yang bertanya diabaikan, atau ada yang lain sebagainya diabaikan. Jadi ini tujuan dari emotional teaching, pengen dihargai, ya, dianggap, dihargai. Yang kedua, didengar. Suara dan pengalaman mereka penting. Give them, retell about their self. Berikan mereka biar apa? Biar mereka cerita. Dengerin kita sebagai seorang guru, mungkin dia pernah. Ya. Saya pernah cerita ada seorang murid saya waktu itu. Ya. Saya nulis waktu itu pagi. Ya. Pagi biasanya saya ice breaking, kemudian lain sebagainya. Kemudian nanya emot ya. Anak-anak, bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya bilang tek. Ada yang jawab, saya bikin coba buat lingkaran bulat, terus gambar mata dan mulut. Kalau ke atas berarti kamu lagi nggak mood, kalau ke bawah berarti kamu tersenyum. Tapi ada saya berfokus pada satu anak saya gitu, anak didik saya. Saya fokus ketika kepada anak didik saya lihat gini, dia bilang. Yang lain ngumpulin happy, senang, bahagia, sedih. Otomatis yang rada-rada membuat saya banyak pertanyaan itu yang sedih, kemudian rindu atau lain sebagainya. Maka yang saya tanya ini anak yang menulis, yang membuat gambar sedih, tapi bukan sedih bacaannya, rindu. Saya panggil, "Nak, kamu kesini." Majulah dia. "Bapak boleh tanya sesuatu?" Ya, "Mister boleh tanya sesuatu." Saya bilang seperti itu. "Perasaan kamu gimana pada hari ini atau pada pagi ini?" Dia jawabnya begini, sambil mata yang berkaca-kaca, dia bilang gini, "Aku rindu." Saya bilang gitu karena saya belum tahu. Waktu itu sedang masa MPLS kalau nggak salah. Ya. Rindu kata dia. Saya belum kenal juga karena saya baru masuk di kelas itu. Pergantian rotasi antara guru, ya. Biasa kan kalau pembagian kelas biasa kita dirotasikan ya, dirotasi gitu. Tadinya saya ngajar di kelas 3 misalnya kelas 5 atau kelas 4. Tapi posisi saya tetap saya seorang tenaga pengajar mengajar di kelas 3. Dan saya dapat kelas 3 naikkan dari kelas 2 yang diajar oleh sahabat saya juga ya, perempuan. Kemudian kan saya otomatis belum tahu dong karakter anak didik saya seperti apa, kehidupan keluarganya gimana dan lain sebagainya, saya belum tahu. Maka ketika saya dalam MPLS itu saya buat emot dan dia menulis emot itu, dia cerita, "Saya rindu." Rindu kenapa? Dia bilang gini, "Aku kangen mama." Kangen mama. Saya sejenak berpikir, wah, apakah orang tuanya meninggal atau apa? Ternyata dia cerita, "Mohon maaf saya gak bisa ceritakan karena ini privasi ya. Privasi yang gak umum saya ceritakan gitu. Cuma dia rindu." Tapi dia bilang, "Kamu rindu dengan mama?" "Iya." Dia bilang gitu, "Iya." "Kamu udah bertemu?" "Enggak, jarang." "Kenapa?" "Nah, ayah nggak pernah mau ketemu mama," kan gitu. Saya nggak tahu. Ya udahlah, saya cerita seperti itu. Oh, berarti dia butuh perhatian. Disinilah emote teaching kita, bahwa anak ini butuh sentuhan. Dia butuh didengar. Kita dengar dia. Ya, kita mendengar dia, suara dia, ya, kesedihan dia, perasaan dia kan kayak gimana. Yang ketiga, didekati. Mereka itu butuh didekatin. Kayak kemarin saya bilang gini, ya. Ada anak yang nggak pernah mau maju lantaran ya dia nulis soalnya, jawabnya itu takut salah. Saya deketin. Ketika saya deketin, ternyata dia apa? "Kamu nggak usah malu. Apa yang kamu nggak mampu, tanyakan pada saya. Insya Allah saya bantu." Saya bilang gitu. Kita butuh itu pendekatan. Guru hadir sebagai pendamping, bukan sekedar memberi materi. Nah ini, ya, kita
sebagai pendamping. Ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kita sebagai pendamping bukan hanya sekedar memberi materi. Kita dampingin. Dengan kata lain, emotional teaching adalah cara mengajar yang melibatkan hati, bukan sekedar otak. Ini cara yang mengajar melibatkan hati, bukan sekedar otak. Nah, sekarang itu tadi pengertian. Mudah-mudahan kita udah paham ya sampai pengertian. Sekarang ciri-ciri emotional teaching. Ada 4 ciri-ciri emotional teaching. Yang pertama adalah guru hadir penuh secara emosional. Tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga memperhatikan perasaan murid. Makanya penting loh opening class itu. Opening class itu penting. Kenapa penting? Ketika pagi kita dihadapkan oleh berbagai macam mood. Bahkan mungkin gitu. Gurunya sendiri lagi nggak mood gitu. Ya, lagi nggak mood karena apa? Karena mungkin dia punya masalah di rumah atau dengan pasangannya, dengan anaknya atau dengan kehidupan pribadinya mungkin kan gitu. Maka yang pertama ciri-ciri emotional teaching adalah guru hadir penuh dengan emosional. Ya, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga harus memperhatikan perasaan murid. Kita harus tahu. Makanya penting tuh setelah ice breaking atau setelah apalah gaming sebagai opening class, sebagai pembuka kelas, kita apa? Coba kita tanya perasaan murid. Kita tanya apa kabarnya hari ini, seperti yang saya lakukan tadi seperti itu. Buat gambar bulat, dikasih mata dan lambang tersenyum, apalagi enggak mau tulis di situ. Kita tanya 1 atau 5 menit. Dengan itu kita tahu kondisi anak-anak kita pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, empati dalam interaksi. Guru mencoba memahami apa yang dirasakan murid ketika belajar. Kita harus punya empati sama murid, teman-teman. Jangan kita hanya sibuk. Kita harus paham. Tidak semua murid dari misalnya 25 orang anak ini ngerti semua, enggak. Pasti ada sebagian atau beberapa persen anak yang tidak memahami materi pada hari itu yang saat itu kita ajarkan. Maka apa yang harus kita lakukan? Empati dalam interaksi. Kita harus berempati, punya empati, ya, mencoba memahami apa yang dirasakan murid ketika dia nggak paham, ya kita dekatin dengan teknik tadi. Ya. Dengan apa? Ya. Dengan dihargai, didengar dan didekati. Dengan itu. Yang ketiga, komunikasi yang hangat. Kita harus punya komunikasi yang hangat. Menggunakan bahasa yang ramah, tidak mengintimidasi. Saya tahu, saya di kelas punya seorang anak yang datangnya telat terus. Saya punya. Ya, saya punya seorang anak. Ketika itu datang dia jam 7.45. Dia mengetuk pintu kelas, tok 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 tok. Assalamualaikum. Nah, saya pikir masih ada ya anak yang datang terlambat. Anak murid jelas pasti jawab, ada Pak, ada si Anu. Oke, saya lihat, saya bukain pintu, ternyata memang dia. Sini kamu nak, saya bilang gitu. Jangan duduk dulu, silakan maju di depan kelas. Saya bilang kayak gitu. Apa yang membuat kamu datang terlambat? Saya bilang kayak gitu. Mama nggak ngebangunin aku Pak, kata dia gitu. Nah, dengan di situ kan kita ada komunikasi hangat. Ada komunikasi yang hangat antara siswa dengan murid. Jangan ketika dia buka pintu, aduh kamu lagi, udah di luar sana. Besok nggak usah sekolah. Atau dia disuruh masuk sini, kamu berdiri dulu. Kakinya diangkat, kupingnya dipegang. Yang kita ajar zaman sekarang ini bukan dulu. Saya pernah membahas ya di awal pertemuan di tema pertama, ya. Bagaimana anak murid itu bisa yang seperti itu. Jangan kita intimidasi. Kita tanya dengan hangat, kita ngobrol sejenak.
Apa dia mau berubah atau tidak, kan gitu. Nanti kita dapat informasi itu. Ya. Yang keempat, ciri-ciri emotional teaching, yaitu apresiasi yang tulus. Ini mungkin sering kita berikan di kelas ketika ada anak yang good job. Ada anak yang mampu menjawab. Murid merasa diakui usahanya, bukan hanya hasil akhirnya. Ya. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan, jempol, atau lain sebagainya, atau reward. Ini bentuk apresiasi yang tulus. Ini ciri-ciri emotional teaching. Ada 4. Ya. Guru hadir penuh secara emosional. Yang kedua, empati dalam interaksi. Yang keempat, komunikasi yang hangat. Yang kelima adalah apresiasi yang tulus. Ini ciri-cirinya. Prinsip dasar emosional. Ya. Prinsip dasar emotional teaching. Apa aja yang menjadi prinsip dasar emotional teaching ini? Yang pertama, kehadiran emosional guru. Apa yang dimaksud kehadiran emosional guru? Guru hadir bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Gurunya ada di kelas. Tapi dia nggak di sini, emosinya melanglang buana di luar. Ya. Jadi ketika murid ya berbicara, bertanya, bercerita, sharing, mungkin dia pengen curhat, kita nggak ada di sini. Fisiknya ada, tapi pemikirannya, emosionalnya jauh dari anak-anak. Kenapa? Mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Ini artinya apa? Kehadiran emosional guru. Didengarkan. Nah, bukan anak gue ini udah amat, kan gitu. Enggak gitu juga. Ya. Enggak harus kayak gitu, enggak boleh. Kita sebagai seorang guru, ya, sebagai orang guru harus apa? Harus paham, ya, dan harus mampu mendengarkan murid dengan penuh perhatian. Jangan, kamu ini bawel, banyak tanya, bapak lagi pusing, diem ya. Ada nggak gitu? Ayo, ada nggak ketika kita ngajar gini, kamu tuh udah ya, nah bapak lagi banyak kerjaan, bapak lagi pusing, tolong nanti aja. Kayaknya nggak gitu juga ya sikap kita harusnya ya. Ketika ada anak pengen didengerin, ya, itu. Yang kedua, menghargai identitas murid. Kok ke identitas, kok ke identitas, coach? Iya. Menyebut nama murid, mengenal latar belakang, dan memahami perbedaan mereka, itu penting buat kita. Jangan sampai ada seorang murid yang kita nggak tahu namanya, nggak tahu latar belakangnya, bahkan kita cuek aja tentang dia. Maka ada satu murid nih sekarang, ada anak murid di kelas saya, dia itu hampir 1 bulan nggak masuk. Tidak ada kabar dari orang tuanya, dia tidak memberikan pesan singkat atau WA kepada saya. Kemudian saya nyari apa menyebabkan ini anak tidak masuk hampir 1 bulan, saya bilang kayak gitu. Saya nanya rumahnya nggak ada yang tahu, ya. Kemudian kakaknya WA, maka saya WA, saya cerita, saya ngobrol dengan orang tuanya, kenapa ibu tidak memberitahu saya gitu tentang anak ibu yang sudah hampir 1 bulan ini nggak masuk, saya bilang kayak gitu. Maka ceritalah si ibu ini dengan panjang, dia cerita, kalau begitu kan saya tahu bu ceritanya, jadi saya bisa memaklumi dan saya juga tidak khawatir gitu. Saya nggak khawatir kepada anak didik saya yang satu ini. Ya, seperti itu. Yang ketiga, empati. Kenapa empati itu penting?
Empati menempatkan diri di posisi murid. Bagaimana rasanya kalau jadi mereka gitu. Maka kita harus sering-sering berkaca. Iya. Kenapa? Kita nggak boleh kita merasa lebih ini, abung-abung kita guru, abung-abung kita tenaga pendidik. Kita nggak ada empati sama sekali. Seandainya itu posisi ditukar sama kita gitu, bagaimana gitu kan? Makanya harus berempati. Ini strategi. Sekarang kita bicara tentang strategi. Strategi praktis emotional teaching. Pertama, sambut murid dengan senyuman. Tanyakan kabar dengan tulus, gimana kabarnya hari ini. Ini strategi yang pertama. Give information hangat. Awal pertemuan sambut dengan murid, senyuman dan lain sebagainya. Tanya kabar seperti yang saya tadi paparkan di awal. Yang kedua, saat mengajar. Gunakan storytelling. Gunakan cerita yang dekat dengan kehidupan murid. Jangan cerita ngelantur kemana-mana. Cerita film, cerita apa, enggak. Storytelling yang ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Yang relevan dengan mereka, agak sedikit humor untuk apa? Untuk tidak membosankan gitu. Ya. Menggunakan storytelling. Yang ketiga, saat murid kesulitan jangan langsung menegur keras, tapi tanyakan dulu. Kamu ini udah dijelasin juga nggak ngerti-ngerti juga sih. Saya jadinya pusing bagaimana harus ngajarin kamu ini gitu kan gitu. Ada kan ya, ada kayak gitu. Tapi loh kok kamu belum jawab? Apa sih yang nggak buat kamu nggak paham? Coba jelasin sama bapak. Kan kayak gitu. Yang ketiga, yang keempat, memberi apresiasi. Pujian sederhana tapi personal. Gunakan bahasa tubuh, anggukan, senyuman, tepuk bahu. Good, kamu the best. Betul jawaban kamu. You are great, kamu hebat. Kan gitu. Dampak emotional teaching. Ternyata ada dampaknya. Coba aja kita perhatikan. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kita menerapkan emotional teaching? Dampak yang pertama adalah murid lebih termotivasi karena merasa apa? Merasa diperhatikan. Kalau nggak percaya buktikan. Terapkan pembelajaran emotional teaching. Murid lebih termotivasi karena merasa apa? Karena merasa diperhatikan. Yang kedua, hubungan guru murid lebih erat. Kenapa? Kelas jadi seperti komunikasi belajar. Bukan sekedar ruang formal. Terjadi interaksi di dalam ruangan ini. Aktif. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri murid untuk berpendapat dan mencoba. Tidak ada ejek-ejekan. Yang keempat, mengurangi kecemasan belajar. Terutama pada mata pelajaran yang dianggap sulit. Jadi tidak ada pembelajaran yang tidak mereka cerna dengan baik. Maka kita sebagai tenaga pendidik, kita sebagai seorang guru harus bisa meramu. Menjadi yang mereka dapat pahami. Jangan egois. Egois dalam arti apa? Seilmu pengetahuan kita berikan, sedangkan mereka nggak nyampe ilmunya. Jadi kita ramu pembelajaran itu menjadi simple, sederhana, tapi mudah dipahami. Itu. Makanya pembelajaran deep learning ini udah oke sih. Cuman kita bagaimana nanti menerapkannya kepada anak-anak. Itu aja. Masalah emotional teaching. Punya masalah kah? Ada. Ada beberapa masalah dalam emotional teaching. Murid itu bukan robot. Mereka itu butuh nyambung, bukan disuruh. Ingat ya. Anak-anak itu bukan robot. Ah, sini kamu, di sini. Ngomong itu sini. No. Ya, itu satu. Yang kedua, bangun rasa aman dulu, baru ilmu masuk. Buat mereka nyaman. Ajak duniamu ke dunia mereka. Setelah itu baru ajak dunia mereka ke duniamu. Ini dalam buku yang pernah saya baca di Quantum Teaching. Yang ketiga, bedanya guru sok asik dengan guru yang emang nyambung. Beda. Kita mau jadi yang mana? Atau yang sok asik tapi nggak nyambung, atau guru yang emang nyambung? Kita tentuin sendiri. Yang keempat, ngajar dari storytelling. Ya. Ngajar dari bukan dari slide. Artinya apa? Ketika kita menampilkan pembelajaran, disisipkan storytelling.
Ya, ini masalah. Ketika kita mengajar, kenapa anak-anak membosankan? Kita terlalu sering menggunakan slide yang tidak mereka pahami, tapi tidak disisipkan storytelling, cerita. Itu yang membuat mereka nggak mood. Itu yang membuat mereka bosan. Yang kelima, kata-kata yang bikin murid ngerasa ini aku banget. Coba bangun. Ya, ketika dia kita bawa, ketika mereka kita bawa, ketika dunia mereka kita bawa, maka mereka akan apa? Feel comfortable. Mereka akan merasa nyaman dengan kita itu. Maka ketika dia merasa nyaman, ketika dia mulai dapat sentuhan emosional dalam pembelajaran kita, maka dia akan merasa, ih ini sesuai dengan apa yang aku harapkan. Atau bahasa kerennya, ini aku banget gitu. Nah, inilah persoalan-persoalan dalam emotional teaching. Jadi kesimpulannya, pada malam hari ini di tema 4 ini di kelas KUI bersama Akara Edukasi, kenapa penting? Satu, membuat murid lebih nyaman dan berani mencoba. Kedua, meningkatkan motivasi belajar karena mereka merasa didukung, dihargai. Yang ketiga, membentuk hubungan guru murid yang lebih positif. Yang keempat, membantu murid bukan hanya berkembang secara kognitif, tapi juga efektif sikap dan emosi. Jadi seperti itu. Jadi emotional teaching sama dengan mengajar dengan hati. Supaya apa? Supaya murid itu merasa dekat, merasa nyaman, dan supaya mereka merasa mengerti. Oke, saya ulangin. Emotional teaching itu sama dengan mengajar dengan hati. Supaya apa? Supaya mereka merasa dekat, merasa nyaman, dan merasa mengerti. Oke. Jadi kita bisa terapkan ya, bagaimana pendekatan emotional teaching itu kita terapkan di dalam pembelajaran. Supaya feel kita bisa menyatu dengan mereka. Karena emotional sendiri, emotional teaching itu mengajar dengan hati, bukan dengan kemauan ego kita sendiri. Cukup materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan japri di grup atau silakan WA saya secara pribadi atau ingin yang ditanyakan. Mudah-mudahan materi kelas KOI 4 ini bersama Akara Edukasi ini kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita agar menerapkan siswa yang berkarakter. Bersama mendidik, bersama bertumbuh. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Belajar banyak, banyak belajar. Ya, banyak belajar, belajar banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.